Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung di video pembelajaran matematika. Dan sebelumnya tolong klik subscribe bagi yang belum serta lonceng notifikasinya. Yuk. Aplikasi penggunaan turunan atau diferensial. Jika Y sama dengan Fx masih dalam bentuk kurva. Nah, jika diturunkan sekali menjadi turunan pertama, yaitu Y aksen sama dengan F aksen, ini nanti bisa digunakan untuk mencari gradien. Gradien adalah kemiringan yang biasanya dilambangkan dengan M. Nah, gradien bisa dicari dengan Y aksen di titik X1. Kemudian kita juga bisa mencari fungsi naik jika Y aksennya lebih dari 0. Fungsi turun Y aksennya kurang dari 0. Nah, jika mencari titik stasioner, fungsi stasioner Y-nya sama dengan 0. Y aksen maksudnya turunan pertama sama dengan 0. Kemudian turunan pertama juga bisa digunakan untuk menentukan kecepatan. Kecepatan asalnya adalah dari turunan fungsi jarak. Kemudian percepatan. Percepatan itu sama dengan turunan pertama dari kecepatan atau turunan kedua dari fungsi jarak. Nah, untuk turunan kedua atau Y double aksen sama dengan F double aksen X, ini untuk uji jenis nilai maksimum minimum. Nah, X itu termasuk nilai maksimum jika turunan keduanya kurang dari 0. Dan X itu termasuk nilai minimum jika turunan keduanya lebih dari 0. Dan X itu merupakan titik belok jika turunan keduanya sama dengan 0. Jadi turunan kedua ini adalah untuk uji jenis titik stasioner. Untuk video ini kita akan membahas khusus aplikasi penggunaan turunan diferensial untuk gradien. Nah, nanti akan kita bahas pada video ini satu persatu secara terpisah. Jadi kalian bisa lihat di pojok ini ya, pojok ini video yang direkomendasikan dari e-kartu kami, yaitu tentang penggunaan aplikasi turunan lengkap. Nah, gradien. Gradien artinya adalah kemiringan. Gradien artinya kemiringan. Nah, biasanya gradien dilambangkan dengan M. Nah, kemudian sekarang ada beberapa rumus untuk menentukan gradien. Rumus gradien. Nah, yang pertama, jika di sini ada Y sama dengan MX plus C, maka gradiennya adalah pada koefisien X, gitu ya. Nah, yang kedua, jika di sini AX plus BY plus C sama dengan 0, maka gradiennya adalah min A per B. Yang mana A-nya adalah koefisien E, kemudian B-nya koefisien Y. Nah, yang ketiga, apabila ada garis itu melalui dua titik, yaitu X1, Y1 dan X2, Y2, maka rumus gradiennya adalah delta Y per delta X. Delta Y artinya dari Y2 dikurangi Y1 per X2 min X1. Itu yang sudah kita kenal sewaktu kita SMP dulu. Nah, sewaktu kita mengenal trigonometri, maka rumusnya gradien juga akan bertambah. Jika di sini ada sumbu X dan sumbu Y, kemudian ada garis yang membentuk sudut membentuk sudut terhadap sumbu X positif alfa, maka gradien sama dengan tangen alfa. Nah, pada saat ini kita belajar turunan, maka gradien itu bisa juga dicari pada turunan pertama di X sama dengan X1. Nah, ini nanti yang akan kita pelajari pada video berikut. Contoh soalnya,
Tentukan gradien garis singgung fx sama dengan 3x pangkat 3 min x di titik 1,2. Yang pertama kita menentukan f aksen x-nya dulu. Mencari turunan 3x pangkat 3. Berarti 3 dikali 3, 9. 9x pangkatnya berkurang 1 berarti menjadi 2. Kemudian turunan dari min x, kalau nggak dituliskan berarti di sini 1 ya, berarti turunannya min x adalah min 1. Nah, kita mau mencari gradien. Gradien berarti f aksen di titik x1. X-nya adalah 1, y-nya 2. Kita ambil yang x, berarti di sini 1. Berarti 9 kali 1 kuadrat min 1. 9 1 kuadrat adalah 1 dikurangi 1. 9 kali 1 adalah 9 min 1 berarti 8. Nah, ini adalah gradiennya. Kemudian contoh soal yang kedua. Jika fx sama dengan 1 plus akar x, tentukan gradien garis singgung di titik yang ordinatnya 2. Ordinat itu adalah nilai dari y. Kalau x itu dinamakan absis dan y itu dinamakan dengan ordinat. Gitu. Nah, untuk mencari gradien, kan kita mencari turunan di titik x1. Sedangkan di sini baru ada y-nya. Berarti kita mencari nilai y-nya dulu. Dengan cara apa? Substitusi ke fungsi fx. Berarti fx sama dengan 1 plus akar x. Di sini ordinatnya 2, berarti fx-nya sama dengan 2, 1 plus akar x. Nah, kemudian satunya pindah, berarti 2 min 1 sama dengan akar x. Berarti sini 1 ya, 1 sama dengan akar x, berarti x-nya berapa? Sama-sama dikuadratkan ya, sama-sama dikuadratkan. Berarti di sini 1 kuadrat sama dengan akar x kuadrat. Akar x kuadrat berarti x sama dengan 1, berarti x-nya 1. Nah, sekarang kita mencari turunan. Fx-nya tadi adalah 1 plus akar x. Akar x bisa dituliskan dengan x pangkat setengah. Maka turunannya adalah 1 plus setengah ke depan ya, x. Kemudian pangkatnya dikurangi 1. Pangkatnya dikurangi 1. Setengah dikurangi 1. Setengah dikurangi 1. Berarti sini setengah dikurangi 1 kan jadi 2/2 ya. Berarti sini min setengah gitu ya. Berarti ini min setengah. Nah, ini bisa kita tuliskan 1 per plus 1/2. Supaya pangkatnya positif berarti pindah ke bawah. Nah, kalau pindah ke bawah, kalau pangkat setengah itu sama dengan akar x. Nah, ini tadi baru f aksen x. Sekarang kita mau mencari gradien. Gradien adalah turunan di titik x1. X1-nya tadi kita dapatkan 1 ya. Berarti f aksen 1 sama dengan 1 plus 1/2 akar 1. Sama dengan 1 per 1 per akar 1 itu 1 kali 2, 2. Berarti 1 ditambah setengah. 1 ditambah setengah artinya 1/2. Kalau mau jadikan pecahan murni berarti 2 kali 1 tambah 1. Berarti sini 3 per ini 2. Ya. Satu lagi. Jika fx sama dengan x pangkat 4 plus 4x, maka tentukan gradien garis singgung kurva yang titik absisnya sama dengan 1. Tadi kalau absis sama dengan x. Nah, kita mau mencari gradien. Gradien adalah turunan di titik x1. Berarti kita tinggal mencari turunannya. Turunannya x pangkat 4 adalah 4x pangkat 3. Plus turunannya 4x adalah 4. Nah, kita maunya mencari gradien. M sama dengan f aksen x di titik x1. Berarti ini 1. Nah, sekarang x-nya kita ganti 1. Berarti x-nya diganti 1 dipangkatkan 3 plus 4.
Berarti di sini 1 pangkat 3, 1 ya, 1 kali 4. 4 ditambah 4 berarti F aksen 1-nya sama dengan 8. Terima kasih sudah menyaksikan videonya sampai selesai. Jangan lupa klik subscribe, like, dan share ke teman-teman kalian. Semoga videonya bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.